Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, seluruh mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada program Madin lanjutan yang saya cintai, saya banggakan. Juga tidak lupa seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kitab Minahus Saniyah dimanapun berada yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Minahus Saniyah. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, jadikan ilmu yang barakah, yang manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Salawat salam semoga terlimpah ke pangkuan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ta'awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa salafun shalih wa nakhussu muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa jami'i talamidina. Syaulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi zaburi Sayyidi Dawud, lan iku tetep ing dalam kitab Zaburi Gusti kita Nabi Dawud alaihi salam. Ya Dawud utawi kol ya Dawud, ya Dawud Dawud hadir meden-medenono sira wa angdir lan tegese meden-medenono sapa sira kaum maka ing kaum sira an akli syahwati saking mangan pira-pira perkara kang den pingini. An akli syubati saking mangan pira-pira perkara kang den pingini. Fa inna quluba ahli syahwati, krana temen setuhune pira-pira atine ahli syahwat, ahli pira-pira syahwat iku mahjubatun den aling-alingi apa kulubu ahli syahwat ani saking ingsun. Di dalam kitab Nabiullah Dawud alaihi salam ada sebuah qaul yang mengatakan ya Dawud hadir wa angdir qaumaka an akli syahawat fa inna quluba ahli syahawati mahjubatun anni. Wahai Daud, berikanlah peringatan kepada kaummu untuk menjauhi makan segala sesuatu yang diinginkannya, karena sesungguhnya hati orang yang senantiasa menuruti keinginan hawa nafsunya itu tertutup dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang selalu menuruti keinginan nafsu, orang yang hanya memperturutkan keinginan nafsunya, ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama ahli tasawuf senantiasa mengingatkan supaya menjauhkan diri atau menahan diri dari segala sesuatu yang diinginkan oleh nafsu. Wa kama anna akla syahwati lan kaya teman-teman setuhune. Wa kama anna akla syahwati lan kaya teman setuhune.
mangan piro-piro perkara kang den pingini iku ya trudu nulak apa akli syahwat al abda ing kawula an hadratillahi saking pengayonane Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono akli syahwat madrijli utawi ndawakaken sikil min ghairi hajatin saking tanpa butuh bijami isuil adabi kelawan ngumpulaken alane budi pekerti. Nah, sebagaimana orang yang memperturutkan keinginan nafsu atau memakan sesuatu yang diinginkan oleh syahwat nafsunya, itu bisa menjadi hijab bagi dirinya untuk sampai kepada hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang memanjangkan kaki, selonjor, sikile selonjor, kakinya diselonjorkan, itu juga bisa menghalangi orang tersebut dari hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena nyelonjorne kaki itu mengumpulkan semua keburukan dalam etika atau dalam akhlak, adab, sopan santun. Gak sopan, jadi itu terburuk, nyelonjor nih kaki. Nah, oleh sebab itulah maka ini penting bagi kita untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Jangan memperturutkan keinginan nafsu secara terus-menerus, secara berlebihan, sehingga itu akan menutup hati kita dari hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawu sapa Allah aidan halih malih laya belugu engko laya belugu ora tumeka sopal murid makom sidki ing makom temen hatta yazida sehingga nambahi sapa murid kita azimi amrillah ing dalem ngegungaken perintah Gusti Allah taala halih maha dhuwur sapa Allah wa nahyihi lan cegahane Gusti Allah fayaf'alu mongko agawe sapa murid almanduba yang perkara kang den sunahaken kanahu kaya temen setuni mandub iku wajib apa mandub waya jetani bulan ngedoi sapa murid al makruha yang perkara kang den makruhaken kanahu kaya temen setuni makruh iku haramun haram waya jetani balan ngedoi sapa murid al harama ing perkara kang haram kanahu kaya temen setuni haram iku kufur wayan wilan niat sapa murid bijamil mubahati kelawan sekabehane pira-pira perkara kang den mubahaken khairon ing bagus liusaba supaya den ganjar sapa murid ala dzalika ing atase mengkono-mengkono jami'il mubahat. Wa kama anna akla syahwat, oh sudah itu tadi. Wa qala aidan la yablughul murid. Juga ada kalau lagi yang mengatakan bahwa seorang murid itu tidak akan pernah sampai kepada makom sidik, tidak akan sampai pada makom sidik sampai dia menambah, ya, yazidu fi ta'zimi amrillah, menambah terhadap pengagungan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang murid ini sangat hati-hati dan sangat menjaga terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini murid yang betul-betul menjaga hal itu, ini akan semakin naik pangkatnya. Dia menjaga perintah-perintah sunnah, seolah-olah perintah sunnah itu adalah sesuatu yang wajib.
menjauhi sesuatu yang dimakruhkan seolah-olah bahwa itu adalah haram, menjauhi sesuatu yang diharamkan seolah-olah itu adalah sesuatu yang menyebabkan kekafiran dan kemusyrikan. Dan pada setiap perintah yang mubah dia terus berusaha untuk dengan niat yang baik, sehingga sesuatu yang mubah itu menjadi berharga di sisi Allah, kemudian dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mencermati dawuh ini, kita mencermati qaul ini, tidak ada bagi siapapun untuk meremehkan atau ngelindor dalam hal syariat-syariatnya Allah. Seorang yang makomnya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu itu akan diiringi dengan ketaatan dia terhadap perintah-perintah syariat itu secara mutlak. Dari sisi kuantitasnya dan kualitasnya dia selalu menjaga. Bukan lantas kemudian wis sing penting atine, sholat iku mung olahraga, anu iku mung jobo tok. Tidak seperti itu. Tetapi dia melaksanakan, menjaga ketepatan waktunya dan berusaha untuk menata hatinya untuk senantiasa terus taqarruban ilallah melalui ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka indah sekali sesungguhnya seorang muslim yang benar, dia tidak akan pernah meninggalkan syariatnya. Ya, muslim yang imannya kuat, yang imannya itu bagus, tentu dia tidak akan meremehkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih hal-hal yang dimakruhkan, yang diharamkan, dia akan berusaha untuk menjauhi itu semaksimal mungkin. Dia menjauhi sesuatu yang makruh seolah-olah itu adalah haram, dan menjauhi sesuatu yang haram seolah itu akan menyebabkan kepada dia menjadi seorang yang kafir atau syirik. Nah, ini penting untuk kita ketahui sehingga tidak ada alasan yang dibenarkan bagi setiap orang, siapapun itu, anaknya siapa, mau dia orang alim ataupun anaknya kiai atau anaknya siapa, maka sesungguhnya syariat agama itu jelas, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Ini harus betul-betul dijaga semaksimal mungkin. Karena itu maka dia juga menjaga hal-hal yang mubah supaya itu menjadi nilainya tinggi di hadapan Allah, berpahala, diniatkan di sana dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat yang baik, maka itu akan meningkatkan kualitasnya. Karena itulah fayanwi mongko niat sopo murid binaumi kelawan turu fil qailulati yang dalam turu bangete panas atau kawiya ing ngalap pikuatan ala qiyamil laili ing atase ngelakoni qiyamul lail. Jadi kalau dia tidur itu kan sesuatu yang mubah, tapi dia niatkan untuk apa? Sekedar mengistirahatkan badan supaya dengan istirahat itu dia bisa melaksanakan qiyamul lail, dia bisa melaksanakan ibadah. Itu orang-orang yang kualitasnya itu lebih tinggi di hadapan Allah, mengatur segala sesuatunya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatanawalu lan merkoleh lan merkoleh sapa murid ba'da syahwati yang setengah piro-piro syahwat utawa piro-piro perkara kang den pingini limudawati nafsihi krono nambahi nafsune murid idza nafarat ari kalane melayu apa nafsuh minal ibadati saking piro-piro ibadah bil kulliyati kelawan sekabehane. Fa innal lisana halin nafsi krana temen setuhune lesane hale utawa tingkai lesane tingkai nafsu iku ya kulo ngucap apa lisan lisahibi hamaring wong kang duweni lisan kun mai engkol kun mai kun ono sapa sira iku mai tetep sertane ingsun fibati akhrodi ing dalam setengah piro-piro sejo ingsun wa ilalan lamun ora sorok tukang mengko ngelengeraken sapa ingsun ing sira
sorok tukang mongko nglengeraken sapa ingsun ing sira. Oleh karena itu ya seseorang itu ya makan kadang-kadang makan menuruti keinginan nafsunya, tetapi itu hanya sekedar saja supaya membangkitkan nafsunya untuk beribadah kepada Allah. Jadi nafsu itu tidak bisa dibunuh, nafsu itu bisanya diarahkan, dikendalikan. Memang kadang-kadang nafsu itu ya kadang-kadang harus dituruti juga. Kenapa? Karena memang nalurinya ketika nafsu ini tidak dituruti sama sekali ya dia akan membuat kita itu malas untuk melakukan segala sesuatu, termasuk ibadah pun juga malas. Itu biasanya karena nafsu sama sekali tidak dituruti. Nah oleh karena itu ya kadang-kadang dituruti juga, tetapi diturutinya litaqawi itu tadi, litaqawi alal ibadat, supaya kita bisa menjalankan ibadah, supaya bisa tahajud, supaya bisa misalkan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu niatnya ketika menuruti keinginan nafsu ya begitu itu. Bukan kemudian sekedar menuruti nafsu saja, tidak. Maka dari kalian kaya mengkono-mengkono niat yang niat sopo murid bilibasil thiabi kelawan nganggo dodot al-fakhirata kang edi apa thiab idharo nikmatillahi ing nglairaken nikmate Gusti Allah taala halim wa luhur sapa Allah dunal hududi duduk pira-pira bagian an-nafsaniyati kang bangsa nafsu al-nafsaniyati kang bangsa nafsu wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono yan miyakulu mangan sapa murid azzaita ing perkara kang luweh minat ta'ami saking panganan wal baritalan perkara kang adem al khulwa kang manis minas syarabi saking inuman li ajlis tijabati alaihi krana arae nyembadani pira-pira gautane murid liyaskura supaya syukur sapa murid Allah ing Gusti Allah taala halim maulur sapa Allah biazmin kelawan sejo. Nah karena itu kayak kadang-kadang ya perlu juga untuk pakai pakaian yang indah, pakaian yang bagus, ya pakaian yang bagus supaya apa? Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis diparingi nikmat sing akeh tapi tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau untuk menggunakan. Dia mampu untuk membeli mobil, dia punya mobil tapi gak gelem gawe dengan alasan tawadhu, dengan alasan ini. Nah, ini yang kurang tepat. Jadi kalau misalkan mampu ya gak apa-apa, naik mobil juga, naik apa namanya, kadang-kadang naik pesawat, pakai baju yang indah juga, baju yang bagus untuk idharu nikmatillah, untuk melahirkan atau menunjukkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Karena itu kalau ada kiai misalkan dia naik mobil yang bagus, maka itu satu kewajaran karena ya Allah memberikan nikmat kepada beliaunya kok. Para ulama-ulama kita juga begitu. Maka beliau menggunakan itu idhara nikmatillah, untuk menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Tetapi sekali lagi itu hati loh ya, hati. Ini tipis sekali antara orang syukur dengan orang sombong, itu ya tipis banget itu ya. Pakai pakaian yang bagus, indah untuk bersombong-sombong itu juga ada. Pakai mobil bersombong-sombong itu juga ada. Sing penting piye niatin anggone hati itu betul-betul ditata semaksimal mungkin. Jangan sampai hati itu kepleset, kepencut dengan urusan-urusan dunia yang menyebabkan hubbud dunya di dalam dirinya. Itu yang penting untuk kita lakukan. Ya, kadang-kadang ya juga apa, makan makanan yang enak, kadang-kadang yo ngombe jus barang kan ini misalkan ya. Sekedar untuk ini. Untuk melahirkan rasa syukur bagi anggota tubuh kita. Mengapa? Karena ya anggota tubuh itu ya perlu bersyukur juga. Waqad kana teman-teman ono sapa Abul Hasan Asy-Syadzili kang bangsa Syadzili tariqae rahimahullahu taala iku yaqulu dawu sapa Abul Hasan Asy-Syadzili li ashabihi maring biro-biro sahabat ya Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili yang memiliki tariqah Asy-Syadziliyah itu beliau juga mengatakan kepada murid-muridnya kulu ing kaul kulu padha mangan sapa sira kabeh min atyabi ta'ami saking luweh enake pira-pira luweh enake panganan wasyrabulan padha nginum sapa sira kabeh min aladzi syarabi saking luweh enake inuman wa namulan padha turu sapa sira kabeh ala autail firasy ing atase luweh alus-alus lemek wal basulan padha nganggo sira kabeh
Aliana thiyabi ing luweh lemes-lemese dodot fa inna hatakum krono temen sedune salah sijine sira kabeh iku ida fa'ala rikalane agawi sapa ahad dzalika ing kono-kono kulu min atyabi ta'amil akhir wa qalalan ngucap sapa ahad alhamdulillahi engkol alhamdulillah hamdu tawis kabehane puji petang perkara iku lillahi tetep keduwene Gusti Allah yastajibu mongko nyembadani apa kulo udwin saben-saben gauta fihi ing dalam akad fihi ing dalam ahad li syukri maring syukur Syaikhul Hasan Asadili mengatakan kepada seluruh para sahabatnya, pengikut-pengikutnya, makanlah kalian ya dari makanan-makanan yang paling enak, minuman yang paling enak, pakai pakaian yang paling indah di antara pakaian yang kalian kenakan, tidur di atas lemek yang paling paling lembut, berarti kasur yang paling spring bed utawa kasur yang paling bagus dewe, pakai pakaian yang paling halus dan sebagainya. Mengapa? Karena naluri setiap orang ketika seseorang itu mengenakan pakaian-pakaian tersebut, makan makanan yang enak, kemudian dia mengucap alhamdulillah, maka seluruh anggota tubuhnya itu juga akan mengikuti. Artinya seluruh anggota tubuh itu juga akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Merasa puas dengan capaian yang dimiliki, merasa puas dengan makanan yang dia makan, merasa puas dengan minuman yang dia minum, merasa puas dengan pakaian yang dia kenakan, merasa puas dengan mobil yang dia kendarai, merasa puas dengan tempat tidur yang dia punya. Begitu, sehingga ini seluruh anggota pun juga ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kasus dengan apa? Bikhilafima berbitani kelawan perkara. Bikhilafima berbitani kelawan perkara. Idza fala, idza akala rikalane mangan sapa ahad khubza syairi ing roti gandum. Khubza syairi ing roti gandum bil milhi kelawan uyah. Wala bisalan nganggo sapa ahad. Wala bisalan nganggo sapa ahad al ibaata ing dodot kasar. Al ibaata ing dodot kasar wa namalan turu sapa ahad al ardi ing atase bumi. Wa syaribalan minum sapa ahad al ma'a ing banyu. Al malika kang tawa apa mak. Asakhinatur kang den godhog apa mak. Wa qalan ngucap sapa ahad alhamdulillah engkol alhamdulillah alhamdu tayus kabehane puji berutang perkara iku lillahi tetep keduweni Gusti Allah. Fa inna mongko temen setune ahad iku yakulu ngucap sapa ahad zalika yang mengkono-mengkono alhamdulillah wa indahu lan iku tetep ing dalam sandinge ahad ismi zazun utain jengkerut wa ba'dhu syukhtin lan setengah bendu ala makdurillah yang ngatasi perkara kang den pesti Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Walau annahu lan lamun temen setune ahad iku nadzara ningali sapa ahad iku nadzara ningali sapa ahad bi ainil basurati kelawan peningal atine lawat jata mongko yekti nemu sapa ahad al ismi zaza ing jenggerut wasuhta lan bendu alladzi rupane perkara indahu kang tetep ing dalam sandingi ahad yarjiku kalih mungguli opal ismi zaz wasuhtu fil ismi ing dalam dosane alaman ngalahaken ing atase wong tamat ta'a kang enak-enakan sapa man tamatta kang enak-enakan sapa man bidunya kelawan dunya biyakinin kelawan yakin fa innal mutamati'a krana temen setune wong kang enak-enakan bidunya kelawan dunya iku fa'ala gawe sapa man maing perkara apa kang menangaken ing ma sapa al-haqqu Gusti Allah kang hak subhanahu kelawan maha sucine Gusti Allah wa ta'ala maha luhur sapa Allah. Wa man utai sapane wong ya kana ana
iku indah tetep ing dalam sanding iman apa ismi'zazun jenggerut wasuhtun lan bendu iku fakot fa'alam kok teman-teman agawi sapa man ma ing perkara haramahu kang ngarumaken ing ma sapa al-haqqu Gusti Allah kang hak azamahu luhur sapa Allah wa jallalan maha agung sapa Allah waf'al lan agawi sapa sira zalika ing ngono-ngono mazkur ya akhihi sedulur lanang ingsun. Jadi ketika seorang itu mengenakan pakaian-pakaian yang indah, makan makanan yang lezat dan lain sebagainya, ketika dia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya mengucapkan alhamdulillah, maka alhamdulillah perwujudan syukur itu akan diikuti oleh seluruh anggota tubuhnya. Beda kasusnya dengan orang-orang yang mengenakan pakaian-pakaian yang tidak indah, kepengin apa gak keturutan, mangan juga makanan-makanan yang tidak nikmat. Maka ketika dia mengucapkan alhamdulillah, lisannya benar mengucapkan alhamdulillah, tetapi anggota tubuh mereka ada yang jengkerut, merengut, gitu ya, merengut. Kemudian juga ada yang marah, kepengin mangan sate kok gak oleh mangan sate, gitu ya, kepengin mangan anu kok ndak oleh mangan, nah misalkan begitu. Maka meskipun lisan itu mengucapkan alhamdulillah, tetapi seluruh anggota tubuh ini tidak bisa dibohongi, ya. Karena itulah maka sesungguhnya kalau dilihat dari sisi basyirah, yang satu itu menuruti, kemudian semuanya bisa bersyukur kepada Allah, yang satu tidak bisa menuruti, kemudian jengkerut kabeh. Maka ada yang jengkerut itu kan dilarang oleh Allah, haram hukumnya. Maka antara yang dengan ini, yang satu itu adalah melakukan sesuatu yang mubah tetapi diikuti kemudian dengan rasa syukur yang begitu mendalam di hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang mengkerut itu tadi, yang ini tadi. Nah, artinya apa? Syekh Abil Hasan As-Sadzili kemudian ingin menyatakan kepada kita, boleh kita makan sesuai dengan apa yang kita inginkan, makan yang paling enak. Kita bisa juga misalkan menggunakan pakaian-pakaian yang indah, menggunakan kendaraan-kendaraan yang bagus. Tetapi ingat, di dalam hatimu jangan sampai kemudian hatimu ini keluar dari barisan Allah Subhanahu wa taala, dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya jangan kepencut kepada dunia, nggak apa-apa kamu makan anu nggak apa-apa, tapi jok kepencut dengan dunia. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Baik, untuk hari ini saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya pribadi saya dan umumnya untuk seluruh teman-teman serta pemirsa dimanapun berada, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah wa min ghawfi hadza zaman an-nadhra wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.